Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Apriwandi, SE, MSc, AKT, CA, selaku dosen pengampu di mata kuliah Audit dan Assurance. Pada kesempatan ini, saya kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dede Suryadi, dan rekan saya. Laras Damayanti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Di sini untuk pengertian sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP. Kemudian unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi menurut SPAP 2011 meliputi yang pertama ada independensi. Independensi itu sendiri merupakan sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. Artinya berdiri sendiri dan tidak terikat oleh ataupun dengan kepentingan di luar dari jasa yang diberikan. Kemudian penugasan personel merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personel. Konsultasi Konsultasi suatu kebijakan atau dialog yang memberikan keyakinan bahwa personel akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan. Dan berikutnya supervisi usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara mendayagunakan bakat atau kemampuan alami manusia dan sumber-sumber yang memfasilitasi yang ditekankan pada pemberian tantangan dan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap bakat atau kemampuan alami manusia. Berikutnya juga ada Pemekerjaan atau hiring merupakan kebijakan yang dibuat kantor akuntan publik untuk memberikan keyakinan bahwa karyawan yang dipekerjakan mempunyai pengetahuan dan karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Pengembangan profesional merupakan kebijakan dan prosedur mutu mengenai pengembangan profesional personel yang memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Kemudian ada promosi. Promosi merupakan kebijakan dan prosedur mutu mengenai pengembangan profesional personel yang memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Penerimaan dan keberlanjutan klien. Dalam penerimaan dan keberlanjutan klien bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Kemudian juga ada inspeksi, prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap elemen sistem pengendalian mutu efektif dilaksanakan. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen kantor akuntan publik. Kemudian juga di unsur-unsur pengendalian mutu yang diterapkan oleh IAP Standar Akuntan 220 Revisi 2021 bahwa setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Di sini yang pertama tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, tindakan rekan perikatan dan pesan yang tepat kepada anggota lain tim perikatan dalam mengambil tanggung jawab keseluruhan atas mutu setiap perikatan audit menekankan yang pertama itu ada pentingnya mutu audit atas pelaksanaan pekerjaan yang mematuhi standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP yang berlaku. Benar
penerbitan laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya, dan kemampuan tim perikatan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian tanpa rasa takut terhadap hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Dan yang kedua, ada fakta bahwa mutu merupakan hal yang esensial dalam melaksanakan perikatan audit. Ketentuan etika profesi yang berlaku, ketentuan etika yang relevan, tetapkan prinsip dasar etika profesional yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit, integritas memiliki utama manajemen inti dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kompetensi tim perikatan audit dan kapabilitas yang diperlukan termasuk waktu dan sumber daya. Kemampuan KAP dan tim perikatan untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan. Kemudian hal yang signifikan yang muncul selama perikatan audit periode kini atau periode lalu dan implikasi terhadap keberlangsungan hubungan perikatan. Dan juga ada poin penugasan tim perikatan. Ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang tepat yang diharapkan ada pada tim perikatan secara keseluruhan, rekan perikatan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini bagi tim perikatan. Pemahaman dan pengalaman praktik atas perikatan audit dengan sifat dan kompleksitas serupa melalui pelatihan dan partisipasi yang tepat, pemahaman standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keahlian teknis termasuk keahlian dalam bidang teknologi, informasi yang relevan dan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit, pengetahuan industri yang relevan dengan bidang usaha klien, kemampuan menggunakan pertimbangan profesional, pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KP. Dan kemudian juga di sini ada pelaksanaan perikatan, arahan, supervisi, dan pelaksanaan. Arahan tim perikatan mencakup komunikasi kepada anggota tim perihal hal-hal tertentu seperti di bawah ini. Tanggung jawab tim perikatan termasuk keharusan untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan, serta untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional. Tanggung jawab rekan yang bersangkutan ketika lebih dari satu rekan terlibat dalam pelaksanaan perikatan audit, tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, sifat bisnis entitas, isu yang terkait dengan resiko, masalah yang mungkin muncul, kemudian pendekatan rinci atas pelaksanaan perikatan. Pemantauan mengharuskan KAP untuk menetapkan suatu proses pemantauan yang didesain untuk menyediakan keyakinan membadai bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan sistem pengendalian mutu relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif. Kemudian dokumentasi atas konsultasi yang dilakukan dengan profesional lain yang melibatkan hal yang sulit atau kontroversial, yang cukup lengkap dan rinci memberikan pemahaman atas isu yang menjadi bahan konsultasi, hasil konsultasi termasuk keputusan yang ditarik, dasar keputusan tersebut, dan bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya ada beberapa contoh kasus yang akan dilanjutkan oleh Ibu Laras. Untuk Laras, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dede. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kasus dari PT Great River International Tbk. PT Great River International merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. PT Great River International mulai mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ke Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan permohonan pilot yang diajukan oleh Citibank atas utang senilai 10 juta US dollar yang berasal dari 2 juta US dollar dari Revolving Credit Agreement pada 16 Februari 1994 dan 8 juta US dollar dari Revolving Credit Agreement Domestic Trade Payable Onshore tanggal 16 November 1995. PT Great River International memperkirakan jumlah kewajibannya yang telah dan akan jatuh tempo di luar utangnya kepada Citibank adalah sebesar 179.291.292 US dollar. Sedangkan total aset yang dimiliki diperkirakan sebesar 1.674 sekian. Perusahaan garmen PT Great River International Tbk
membukukan laba bersih sebesar 1,23 triliun per semester 2002, melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih membukukan rugi bersih 11,298 miliar rupiah. Demikian dikemukakan di Dirut Grid Driver Sunjoto Tanujaja dalam laporan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta. Lonjakan laba bersih itu lebih disebabkan adanya pendapatan pos luar biasa dari hasil restrukturisasi utang sebesar 1,277 triliun rupiah. Dari total utang sebesar 172,5 juta dolar AS. Grid Driver memperoleh potongan utang atau disebut haircut sebesar 85% atau untuk setiap dolar utangnya. Perseroan hanya membayar 15 sen. Oleh karena itu, pos-pos yang tadinya untuk membayar utang karena ada koreksi pembukuan berubah menjadi keuntungan. Secara langsung, pendapatan dari pos luar biasa tersebut tidak mempengaruhi aliran dana tunai perusahaan, tetapi mengubah struktur keuangan perseroan menjadi positif. Sebagaimana dialami berbagai emiten lainnya, perusahaan Garmin ini mengalami kesulitan keuangan semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Melonjaknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah membuat nilai utang perseroan melejit ke atas. Proses restrukturisasi yang sudah dirintis manajemen selama 4 tahun sejak tahun 1998 tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan penandatanganan skema buyback, yaitu skema pembelian kembali utang pada bulan Agustus 2002. Pada tahun 2005, salah satu pemegang saham PT Grid Driver International Tbk mengajukan diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menindaklanjuti hasil audit investigasi akuntan publik Amir Abadi, Jusuf dan Mawar. Dalam rapatnya tersebut akan dimintakan persetujuan pelaksanaan kuasa reorganisasi terhadap hasil audit investigasi terhadap perseroan yang dilakukan oleh KAP Amir Abadi, Jusuf dan Mawar pada November 2005 tersebut. Selain itu, rapat juga akan meminta persetujuan soal restrukturisasi seluruh utang perseroan, yakni mengkonversi sebagai atau seluruh utang menjadi saham perseroan, termasuk pula persetujuan soal penambahan modal sehubungan dengan konversi sebagian atau seluruh utang perseroan menjadi saham perseroan. Akuntan publik Justinus Aditya Sidarta diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Grid Driver International. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan Grid Driver yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Grid Driver ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah melakukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau disebut SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Grid Driver tahun 2003. Analisis permasalahan. Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi Grid Driver. Tak tertutup kemungkinan akuntan publik yang menyajikan laporan keuangan Grid Driver itu ikut menjadi tersangka. Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun. Sanksi tersebut diberikan kepada Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Grid Driver International Tbk tahun 2003. Kasus PT Grid Driver International yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidarta dianggap telah menyalahi aturan mengenai kode etik profesi akuntan, terutama yang berkaitan dengan integritas dan objektivitas. Akuntan publik Justinus Aditya Sidarta dianggap telah melakukan tindakan kebohongan publik, di mana dia tidak melaporkan kondisi keuangan PT Grid Driver International secara jujur.
Menurut pengertiannya, integritas dapat berarti kepatuhan terhadap nilai-nilai norma, prinsip-prinsip, serta nilai-nilai lainnya yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya. Pelanggaran integritas berarti seseorang telah melanggar aturan-aturan yang telah disepakati secara umum. Sedangkan objektivitas merupakan pernyataan jujur dan apa adanya terhadap suatu hal. Pelanggaran objektivitas menunjukkan bahwa seseorang telah berani melakukan tindak kebohongan atau kecurangan dalam melakukan satu hal. Kedua nilai ini bersama dengan independensi merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik agar seorang akuntan publik dapat menghasilkan suatu laporan yang sifatnya akurat dan dapat dipercaya. Tanpa adanya nilai-nilai dasar tersebut, seorang akuntan publik tidak ada bedanya dengan seorang penjahat yang tidak bermoral. Kesimpulannya, dalam Perikatan Jasa Profesional KAP bertanggung jawab untuk mematuhi SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KPAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesional, bahwa KAP dan para stafnya akan independen terhadap kliennya. Oleh karena itu, KAP harus memiliki sistem pengadilan mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengadilan mutu KAP harus dapat memberikan keyakinan bahwa bagian dari perikatan suatu KAP yang dilakukan oleh kantor cabang, oleh afiliasi atau kantor responden telah dilakukan sesuai dengan SPAP. Unsur-unsur pengadilan mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit meliputi independensi, penugasan personal, konsultasi, supervisi, pemekerja atau hiring, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberkelanjutan klien, dan ada inspeksi. Baik, akan dilanjutkan penutupannya oleh Bapak Dede. Baik, terima kasih Bu Laras. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan mengenai audit dan asuransi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kemudian juga kekurangan materi dan ataupun hal lainnya, kami harap dapat dimaklumi. Sekian dari kami. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita lanjutkan di forum tanya jawab pada saat jadwal yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.